Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat-sahabat Bawean Viral. Kini sudah berada di sebuah tempat, yaitu tempat pembuangan akhir sampah, yaitu berbentuk organik maupun non-organik, di mana pengelolaan ini terdapat di Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak. Dan hal ini hal yang menarik di Bawean karena merupakan salah satu langkah pengupaya untuk membasmi atau menghilangkan sampah-sampah yang belum tertangani, merupakan sebuah polemik di Bawean yang belum tertangani. Dan hari ini kita sudah tahu bahwa sudah sejak lama dan baru terliput bahwa Desa Pekalongan ini sudah menjalankan pengelolaan sampah. Nah, di sini sudah bersama Bapak siapa nggih? Bapak Zaid sebagai manajer atau ketua kepala kerja di pengelola sampah di Desa Pekalongan ini. Nah, baik Pak, di sini kami pengen komentarnya bagaimana komentar jenengan terkait maksud daripada pembentukan TPA ini di Desa Pekalongan seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Memang awalnya ketika desa merencanakan itu yaitu di tahun 2012. Awalnya itu bermula ketika ada tim KKN yang dari UGM Jogja itu mengadakan KKN di sini selama hampir 2 bulan. Itu di tahun 2017. Memang di sini sebelumnya sudah ada survei dari provinsi untuk Desa Pekalongan akan dijadikan TPA, tapi dari pihak pemerintah desa sendiri itu nggak mau kalau dijadikan TPA untuk semua sekecamatan. Tapi berdasarkan itu semua, dari pemerintah desa sendiri berinisiatif untuk mengumpulkan sampah-sampah yang dari masyarakat dibuang ke TPA desa yang sudah ada. Kemudian sampah yang diangkut dari rumah-rumah itu dikelola ya jadi organik, jadi pupuk organik. Kemudian yang plastik-plastik, yang botol-botol plastik dicacah jadi butir-butir plastik. Itu pun juga alatnya sudah ada semua ini. Kemudian yang plastik-plastik itu kemarin pun juga sudah diuji coba, plastiknya itu dijadikan BBM, tapi karena biaya pengolahannya agak rumit, membutuhkan tenaga ekstra, karena pun juga tenaga dari petugas di sini hanya terdiri dari 3 orang ya, yang dijalankan hanya pupuk organik dan pengolahan pencacahan sampah plastik itu. Oke, Pak. Mungkin terkait berarti masyarakat sudah disediakan sebuah tong sampah oleh desa atau bagaimana, Pak? Atau mereka berdasarkan kesadaran sendiri? Sudah, desa sudah mengalokasikan di tahun 2019 dan juga di tahun 2020, tapi belum sepenuhnya atau belum menyeluruh untuk pembagian tong-tong masyarakat. Itu hanya sekitaran 250-an yang rumah-rumah sudah ada tong sampahnya. Itu diambilkan atau dibuatkan dari dana desa di tahun 2019 dan juga di tahun 2020. Untuk peresmian dan pertama kali dikelola tempat ini sejak tahun berapa? Untuk pengelolaannya itu memang perajaannya di tahun 2017-2018, pelaksanaan pembangunan untuk gedungnya, untuk fasilitasnya. Kemudian di tahun 2018 itu ada penambahan lokal gedungnya, dan untuk proses pengelolaan sampah-sampah yang daun-daunan jadi organik itu mulai tahun awal 2020 kemarin. Berarti ada 2 jenis sampah yang bisa dikelola di sini ya, Pak ya? Ya. Organik dan non-organik ini. Dan di sini sudah nampak sebuah daun mangga ini, Pak. Daun-daun juga bisa dikelola. Menjadi apa ini, Pak? Ini nanti dikelola jadi sampah jadi pupuk organik. Nanti ini dikelola dicacah jadi seperti ini, dan nanti ini difermentasi selama 4 minggu atau 1 bulan. Yang sudah jadi itu ada di sana, di sebelah sana. Untuk manajemen kerjanya ini bagaimana, Pak? Kapan ini? Pekerjaannya ini untuk
pekerja yang 3 orang itu 1 minggu 3 hari, 3 hari lah maksudnya. Ya, soalnya ngangkut dari rumah-rumah itu kan selama 3 kali seminggu itu ngangkut dari rumah-rumah. Dalam 1 minggu 3 kali? 3 kali. Kalau terlalu lama nanti kan bau kalau sampah kalau itu. Dulu awalnya memang 1 minggu 2 kali. Berhubung terlalu banyak, biasanya sampai rumah-rumah yang sudah dikasih tong sampah itu kan sudah 200 lebih, 200 berapa itu, 230 kalau nggak salah. Oke Pak, mungkin bisa ditunjukkan kepada kami yang hasil dari pendauran ulang mungkin, atau sudah jadi ataupun setengah jadi, ada di blok komposnya di sana. Oh okay. Ini Pak ya? Ini sudah jadi, tinggal nanti diproses lagi, dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan nanti diselip lagi agar agak lembut itunya hasilnya. Ini berapa lama ini Pak untuk rendam? 4 mingguan ini, sudah 4 minggu setelah puasa kemarin ini. Miliknya waktu puasa, ya karena memang sebelum puasa itu stok banyak, berhubung waktu puasa itu teman-teman nggak kayak kerja pun juga karena puasa, nah, jadi nggak ngolah lagi, baru kemarin ini yang setelah puasa yang ngolah lagi, cuma sedikit, tapi biasanya kalau sekali yang ngolah itu biasanya banyak, sampai dapat antara 100 pak gitu biasanya. Nah, ini mungkin cuma dapat berapa ini, 40-an. Kalau untuk yang plastik Pak, ada sini? Ada di dalamnya. Okay. Nah ini dia sahabat, ini yang berasal dari botol-botol plastik atau gelas-gelas plastik. Nah setelah digiling jadi seperti ini. Tapi di sini juga sudah dibedakan warnanya. Kalau ini kan ada botol-botol plastik yang agak warna biru. Berarti harus dibedakan warnanya, sekalipun sama jenisnya ini. Karena ya takutnya nanti ketika kita didistribusikan ke ke pemulungnya, nanti takutnya nggak mau campur. Ini berarti tidak dikelola di sini, masih dikirim ke Jawa atau ada orang? Ya nanti kalau kita kan inginnya kalau dapat berapa 1 ton baru dikirim nanti. Oh, ada target baru dikirim gitu. Ya, ini 1 tahun baru menghasilkan ini, soalnya yang ngelolanya itu masih belum digiling lagi. Gilingannya yang itu. Ya, karena memang terkendala dengan pekerjaan kerjanya. Kerjanya itu hanya 2 orang yang untuk pengelolanya. Oke. Mungkin ada sebuah alat lagi yang bisa ditunjukkan Pak dalam pengelolaan ini. Plastik itu jadi BBM ini. Oh ini yang bisa menghasilkan BBM ini. Apa nama alatnya ini? Plastik menjadi BBM. Pembakaran. Oh pembakaran ini. Begitu sahabat-sahabat. Dan buat kita contoh ya, dan sebagai edukasi bagi masyarakat Bawean yang masih sembarangan buang sampah dan bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang, begitu juga untuk desa-desa yang lain sebagai edukasi untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di area desanya sendiri gitu. Seperti itu sahabat-sahabat. Mungkin ada komentar lain lagi untuk kesan-pesan bagi yang masih membuang sampah sembarangan begitu Pak? Ya pesan saya kan ini, untuk kita menjaga lingkungan biar nanti anak cucu-cucu kita tidak terkontaminasi dengan polusi. Maka alangkah baiknya kalau ada sampah-sampah, apalagi yang dari plastik itu gak usah dibakar, karena nanti bisa dikelola. Entah nanti dikelola jadi bahan BBM atau botol plastik, itu kan menjadi misalnya bisa menjadi
masukan bagi desa, apalagi kalau warga ingin menjual di sini bisa. Seperti di desa lain mungkin sudah ada isinya bank sampah. Nah, mungkin di sini karena ini sudah jalan, maka untuk desa Pekalongan sendiri tidak mengadakan bank sampah, tapi langsung dari masyarakat. Kalau di sini kita kemudian nanti menjaga yang botol-botol menjadi betul-betul bersih, kemudian yang organik itu akan diberikan ke pupuk organik. Oke. Tapi alhamdulillah masyarakat sudah sadar, tidak tiap hari membakar. Kalau dulu sebelum desa itu mengadakan seperti TPS ini TPS untuk pembuangan sampah. Nah, di rumah-rumah itu selalu tiap hari itu ada dibakar sampah-sampah itu. Sekarang insya Allah sudah tidak ada. Tinggal ada penjemput dari pekerja sini ya? Ya, Tinggal jemput di ya? rumah itu sudah disediakan tong, kemudian setiap 2 hari sekali diangkut oleh petugas ke tempat pembuangan akhir. Itu tempatnya di sebelah sana. Baik sahabat, di sini sudah bersama Bapak Lurah Umar selaku Kepala Desa Pekalongan yang mempunyai ide dan gagasan lah untuk mendirikan sebuah tempat pendauran ulang sampah. Nah, ini menjadi sebuah inspirasi juga bagi masyarakat Bawean dan desa-desa yang lain agar semuanya bisa mencontoh lah salah satu hal yang positif dari desa Pekalongan ini. Mungkin komentarnya dari sampean Pak terkait ini. Ya, tujuan kita membuat pembuangan sampah ini ya sebenarnya dari visi dan misi desa Pekalongan untuk menciptakan desa Pekalongan yang bebas bersih dari plastik. Ini asalnya gitu. Tapi yang paling berat, yang paling susah itu merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak membuang sampah pada tempatnya. Untuk merubah pola pikir itu yang paling sulit dihadapi oleh kami untuk membiasakan masyarakat untuk membuang sampah pada tong sampah. Oke. Baik sahabat, seperti itulah kira-kira komentar dari beliau, dan hal ini bisa patut kita contoh dari bagian positif kinerja atau program daripada desa Pekalongan ini. Mungkin sekian, mohon masukan dan komentarnya bagi sahabat-sahabat sekalian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.